Neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar dalam perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Neraca saldo pada umumnya dikeluarkan pada saat periode akhir untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Hal ini dikarenakan neraca ini akan menunjukkan kestabilan perekonomian yang didapat melalui suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan selama prosesnya. Neraca saldo atau trial balance adalah suatu buku yang menyediakan informasi mengenai kumpulan saldo yang berasal dari kata uang dimiliki oleh rekening bank-bank terkait. Neraca saldo memiliki format beberapa kolom utama yang digunakan untuk melakukan pencatatan atau pendataan berupa nomor akun, nama akun, kolom debit, dan kredit. Jadi neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis atau urut sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada perusahaan tertentu. Neraca saldo disusun setelah penyusunan buku besar. Akun dalam neraca saldo harus dibuat secara sistematis atau sesuai dengan kode akun, atau tidak boleh dibuat secara acak. Format atau bentuk neraca saldo yang sederhana memiliki 4 kolom utama, diantaranya kolom kode atau nomor akun, kolom nama akun atau keterangan, kolom debit dan kredit. Yang pertama, kolom kode atau nomor akun. Kolom tersebut berisi sebagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Nomor atau kode akun harus ditulis secara sistematis atau urut mulai dari kode 1 yang menunjukkan kode akun harta sampai kode 4 yang menunjukkan kode akun beban. Yang kedua, kolom nama akun. Kolom berikut berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo diurutkan dari golongan akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Yang ketiga, kolom debit. Kolom berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Yang keempat, kolom kredit. Kolom berikut berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Manfaat neraca saldo. Manfaat dari penyusunan neraca saldo bagi suatu perusahaan adalah 1. Dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Yang kedua, penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lanjur dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dan fungsi dari neraca saldo ialah untuk mendeteksi setiap kesalahan matematika yang terjadi dalam sistem akuntansi double entry, yakni pembukuan berpasangan. Dalam neraca, bila disediakan dan terdapat total debit sama dengan total kredit yang dipaparkan secara jelas, maka bisa dikatakan bahwa neraca saldo dianggap seimbang serta tidak boleh ada kesalahan matematika yang ditemui dalam buku besar akuntansi pihak tersebut. Tujuan umum menghasilkan neraca saldo yaitu untuk memastikan entry dalam sistem pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. Neraca saldo biasanya disiapkan oleh pemegang buku atau akuntan yang sudah menggunakan daybox atau buku harian akuntansinya untuk mencatat sebuah transaksi keuangan dan kemudian mempostingnya ke buku besar nominal dan buku besar pribadi. Neraca saldo merupakan bagian dari sistem pembukuan double entry dan menggunakan format akun
klasik untuk menyajikan nilai-nilai yang didapat melalui segala kegiatan ekonomi yang berupa transaksi debit dan kredit. Beberapa fungsi neraca saldo di mana antara lain yaitu yang pertama, fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang ketiga, fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun selain berfungsi sebagai informasi juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Tahapan-tahapan penyiapan neraca saldo yaitu 1. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Yang kedua, memindahkan transaksi-transaksi dari jurnal ke buku besar atau posting. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat, membuat ayat-ayat penyesuaian. Yang kelima, memposting ayat-ayat penyesuaian ke buku besar. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, memposting jurnal penutup ke buku besar masing-masing. 10. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-11, membuat jurnal pembalik suatu pilihan atau option di awal periode berikut.